Halo kawan Ciputer 2024, selamat datang di Praktikum Modul 2 Promodel. Halo kawan Ciputer, di sini aku akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu Promodel. Nah, tujuan dari modul 2 ini sendiri merupakan yang pertama ada praktikan dapat memahami tentang software pro model dan cara pengoperasiannya. Yang kedua yaitu praktikan dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada industri dengan mensimulasikan sebuah sistem ke dalam software pro model. Yang ketiga yaitu praktikan dapat menyelesaikan permasalahan dalam simulasi sebuah sistem dan mampu melakukan analisis terhadap output simulasi software pro model. Nah, selanjutnya kita ke pengertian dari software ProModel itu sendiri. ProModel sendiri adalah sebuah software yang mensimulasikan berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Nah, dalam ProModel ini, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan, Turing, logistik, dan operasi lainnya. Nah, di sini ada tahap-tahap simulasi dari ProModel itu sendiri. Yang pertama, ada merencanakan sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua, ada mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan. Yang ketiga, ada mensimulasikan model ataupun sistem yang diinginkan. Yang keempat, ada melakukan eksperimen dengan model yang dilakukan dengan cara memberikan skenario atau mengubah replikasi. Yang kelima, ada menganalisis output yang dihasilkan. Yang keenam, ada membuat laporan dari hasil simulasi. Nah, di sini ada beberapa elemen dasar dari ProModel itu sendiri. Yang pertama ada location. Nah, location itu dalam ProModel digambarkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, location sendiri itu merupakan mempresentasikan sebuah area di mana bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi mengalami ataupun menunggu proses, ataupun mencari aliran, material, ataupun proses selanjutnya. Dalam location itu sendiri terdapat beberapa data-data. Yang pertama ada name. Name itu merupakan nama masing-masing dari lokasi itu sendiri. Seperti kayak ini, ada pemotongan bahan baku, pembuatan pola, pemotongan pola, dan lainnya. Selanjutnya ada capacity, yaitu kapasitas lokasi dalam memproses sebuah entity. Yang selanjutnya ada unit, yaitu jumlah lokasi yang dimaksud. Lalu ada downtime, yaitu menyatakan saat lokasi tidak berfungsi. Selanjutnya ada rules, yaitu untuk merumuskan aturan pemrosesan bagi entity yang memasuki lokasi. Selanjutnya ada notes, yaitu untuk memasukkan catatan ataupun program-program lainnya. Selanjutnya ada elemen entity, di mana entity merupakan sesuatu yang akan menjadi objek akan diproses dalam model sistem seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Di mana di sini merupakan dari entity-nya yaitu yang akan dimasukkan adalah sandal. Nah, untuk data-data entity-nya sendiri yang pertama ada name, di mana name itu merupakan nama dari setiap entity itu tersebut. Yang kedua ada speed, yang merupakan kecepatan dari entity yang bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang selanjutnya ada stats, yang menyatakan level statistik dalam mengumpulkan hasil masing-masing tipe entity. Di mana terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada non, basic, dan time series. Selanjutnya yang terakhir ada non, di mana non itu merupakan tidak terdapat level statistik yang digunakan. Oke, selanjutnya ada elemen arrival. Arrival itu menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam suatu sistem. Nah, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan maupun frekuensi waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Di mana terdapat data-data dari arrival. Yang pertama ada entity, yang menunjukkan entitas yang masuk ke dalam suatu sistem. Selanjutnya ada location, di mana menunjukkan lokasi pertama entitas saat memasuki sistem itu. Selanjutnya ada quantity age, yang menyatakan jumlah entitas tiap satu kali kedatangan. Selanjutnya ada occurrence, yang menyatakan banyaknya entitas tiap satu kali kedatangan. Selanjutnya ada frekuensi, yang menyatakan selang waktu antara kedua kedatangan yang berurutan. Selanjutnya ada logic, yang digunakan menyatakan logika-logika lain untuk menyatakan arrival. Selanjutnya ada disable, yang menyatakan apakah kedatangan entity yang bersangkutan ada atau tidak di dalamnya. Selanjutnya ada elemen dari processing. Processing ini merupakan suatu operasi yang dilakukan dalam location. Processing ini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk hingga entitas tersebut keluar dari suatu sistem. Nah, di dalam processing ini terdapat beberapa data
Yang pertama ada entity yang menyatakan input yang akan diproses. Yang kedua ada location yang menunjukkan operasi yang akan dilakukan pada entity yang termasuk waktu operasinya. Selanjutnya ada operation yang menunjukkan proses operasi yang dialami oleh entitas. Selanjutnya ada block yaitu jalur yang ditempuh entitas. Selanjutnya ada output yang menunjukkan entitas yang keluar dari proses tersebut. Selanjutnya ada destination yang menyatakan lokasi menjadi tujuan selanjutnya dalam memproses entity. Selanjutnya ada role yang menyatakan aturan-aturan yang digunakan dalam processing. Selanjutnya ada move logic di mana untuk mendefinisikan pergerakan entitas, di mana move logic ini digunakan untuk memasukkan data-data dari setiap entitas yang akan masuk dalam processing ini. Selanjutnya ada StatFit, di mana StatFit ini aplikasi statistik yang digunakan untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Nah, di sini nanti data-data kalian akan diinput melalui StatFit, nanti selanjutnya akan dihasilkan sebuah output dari ProModel itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada studi kasus, di mana studi kasus ini yang akan disimulasikan ke dalam software ProModel untuk dilakukan dianalisis apa yang menyebabkan permasalahan ini. Di mana studi kasus dari kami yaitu PT Sikom Jaya yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam aktivitas produksi teh celup, di mana perusahaan ini menghasilkan produk teh celup dengan berbagai rasa yang diproduksi. Dalam satu hari kerja, perusahaan ini melakukan proses produksi teh celup selama 8 jam yang meliputi pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, yaitu pengolahan bahan teh menjadi produk teh celup hingga proses quality control. Namun, perusahaan ini memiliki permasalahan, yaitu pada waktu antrian yang terlalu lama pada proses produksinya, yang dimana menghambat proses tersebut. Nah, solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu mensimulasikan sistem produksi teh celup dengan membuat replikasi sebanyak 10 kali. Nah, ini teman-teman merupakan data waktu yang akan digunakan ke dalam disimulasikan ke dalam software ProModel. Di mana di sini terdapat 5 aktivitas yang akan disimulasikan ke dalam software ProModel, yaitu ada raw material datang, memasukkan serbuk teh ke bag, pemasangan tali teh dan pengopresan, pelabelan dan packing, dan inspeksi. Di mana di sini ada data 10 replikasi yang nantinya akan disimulasikan ke dalam software ProModel. Oke teman-teman, selanjutnya akan dilakukan mensimulasikan permasalahan tadi ke dalam software ProModel yang akan dilakukan oleh partner saya, yaitu Mbak Sabrina. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software ProModel. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi ProModelnya. Nah, untuk tampilan awalnya memang seperti ini. Ini kalian silang aja. Ini untuk tampilan ProModelnya. Nah, kita langsung ke pertama-tama itu ke file dulu. Lalu new. Nah, di sini kita akan menuliskan studi kasusnya atau PT kalian juga terserah. Ini aku menuliskan PT yang udah dijelaskan oleh Mbak Laksmi sebelumnya, PT Sikom Jaya. Untuk unitsnya itu menit, distance unitnya itu meter. Klik OK. Nah, di sini akan kalau udah berhasil, di sini akan tertulis PT Sikom Jaya atau studi kasus kalian masing-masing. Lalu kita ke build, ke location. Nah, untuk tampilan awal location itu seperti ini. Di sini ada grafik yang digunakan untuk mewakilkan proses pada studi kasus kalian menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, jadi kalau misal studi kasus kalian itu nggak ada gambarnya di sini, itu nggak apa-apa. Kalian pakai aja yang apa yang ada untuk mewakilkan dari proses-proses yang udah kalian buat. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat studi kasus produksi teh celup pada PT Sikom Jaya. Di sini untuk proses yang pertama itu proses raw material datang. Nah, di sini aku pakai raw material untuk mewakilkan proses raw material datang. Kita klik, arahkan ke sini.
ini ditarik aja buat memperbesar tampilannya. Lalu setelah itu di sini kan prosesnya kan raw material datang. Berarti kan namanya nggak sesuai sama yang kita mau. Ini bisa diganti dengan cara centangnya ini kita hilangkan dulu, lalu beralih ke teks yang ada simbolnya A ini, kita klik, lalu arahkan ke sini. Nah, ini bisa diganti raw material datang, di enter aja. Ini juga bisa diperbesar atau diperpanjang. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk proses yang selanjutnya itu memasukkan serbuk teh ke bag. Untuk melanjut ke proses selanjutnya, itu jangan lupa nyunya dinyalakan dulu centangnya, baru kita ke grafiknya lagi. Itu aku simbolkan dengan latte, seperti ini. Nah, terus kita namain lagi, masukkan serbuk teh ke bag. Oke, seperti itu. Enter lagi, jangan lupa nyalain. Lanjut ke proses yang ketiga, yaitu pemasangan tali dan pengepresan. Di sini aku pakai nil untuk menyimbolkan proses itu. Terus kita namain lagi sama seperti tadi, pemasangan tali, tali teh dan pemberesan. Untuk spasinya emang pakai underscore ya teman-teman. Itu kalian bisa langsung klik spasi aja, nanti di sini otomatis udah ke underscore sendiri. Nah, ini kalian atur sesuai yang kalian mau aja. Klik new lagi, lalu setelah itu pelabelan dan packaging. Di sini aku pakai box. Selanjutnya yang terakhir inspeksi. Ini aku pakai inspektor. Inspektor. Oke, sudah. Eh, Setelah terwakilkan semua prosesnya, itu kita ke build lagi, terus ke entity. Nah, entity ini digunakan untuk mewakilkan produk yang dipilih atau produk yang akan jadi itu seperti apa. Jadi hasil dari proses produksi kalian itu akan jadi apa. Misalnya kan ini proses produksi teh celup, jadi kan produknya teh celup. Nah, kalau misal proses produksi rokok misal, itu jadinya pasti rokok. Nah, di sini aku akan mewakilkan dengan palette box, karena di sini nggak ada gambar teh celup ya teman-teman. Nah, ini juga jangan lupa dinamain teh celup.
Oke, kalau udah ke build lagi ke arrival. Nah, di arrival ini ada entity, location, quantity each, first time, occurrence, frequency, logic. Nah, di sini kita klik entity-nya. Di sini ada produknya, kita celuk. Oke. Terus location-nya itu raw material datang. Untuk quantity each-nya ini kita tuliskan 1. Untuk first time-nya dikosongin aja. Lalu kita ke occurrence. Occurrence ini kita tuliskan infinity atau biasa disingkat INF. Itu selalu INF ya teman-teman. Untuk frekuensinya ini juga 1. Nah, terus di enter ke entity lagi, ke teks loop. Ini dilakukan sampai prosesnya selesai semua. 1, infinity, oh, bentar. Teks loop, location-nya pemasangan tali teh dan pengepresan 1, infinity, 1. Teks loop, location-nya pelabelan dan packaging itu INF. Inspektor. Oke, setelah itu setelah selesai di proses ini kita kebut lagi ke processing. Nah, di sini ada entity, location, operation, output, destination, rule, dan move logic. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman, karena di sini kita akan memasukkan data-data yang sudah dibuat pada modul 1. Kan studi kasusnya sama ya sampai bab 4, jadi ya datanya juga sama. Untuk entity-nya itu celuk, location-nya raw material data. Lalu untuk output-nya celuk, destination itu ke proses berikutnya. Jadi memasukkan sekut teh ke back, oke. Lalu klik move logic. Nah, di sini udah ada tampilan move logic seperti ini. Kita ke start sheet yang gambarnya seperti gunung biru ini. Gunung berwarna biru. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita masukkan untuk datanya 11 di enter, 12, 13, 11, 12, 11, 12, 13, 12, 13. Nah, ini setelah 10 data itu kalian enter lagi. Biar apa? Biar autofitnya ini nyala. Nah, ini kita ganti discrete distribution. Oke. Terus setelah itu kita lihat di sini ada binomial dan Poisson. Nah, untuk orang tertinggi ini didapatkan oleh binomial dengan rank 100, sementara Poisson 21,2. Nah, ini kalian pilih yang rank tertinggi, yaitu binomial. Lalu ke ekspor, ini diganti dengan aplikasi yang kita jalankan saat ini, yaitu ProModel. Ini weighted distribusinya binomial karena rank tertingginya binomial. Lalu, oke. Nah, ini minimize saja. Kita ke build atau yang diatur sama palu ini, gambar palu. Nah, untuk tampilan logical build ini seperti ini, kita pilih yang move for. Nah, untuk time-nya ini kita langsung aja Ctrl V.
Nah, kan jadi seperti ini. Lalu kita klik paste, silang aja. Nah, setelah itu di enter. Nah, lalu ke proses yang selanjutnya untuk memasukkan data berikutnya. Ini memasukkan serbuk teh ke bag. Oke. Terus outputnya tetap teh celup. Destinationnya memasukkan tali teh dan pengepresan. Lalu kita ke move logic lagi. Lalu ke gambar yang submit. Nah, sebelumnya itu setelah proses pertama udah kita masukkan data dan berhasil, itu akan muncul tanda panah seperti ini. Itu menandakan bahwa alir buat ke proses selanjutnya itu terbaca. Jadi raw material datang itu ke proses selanjutnya itu memasukkan serbuk teh ke bag. Gitu ya teman-teman. Kalau semisal tanda panahnya terbalik ke raw material datang seperti ke sini, nah itu tuh berarti kalian salah. Salah buat input datanya dan prosesnya juga salah. Oke, kita lanjut lagi. 17, 18, 20, 18, 19, 20, 20, 19, 19, 17. Enter, auto fit, discrete distribution. Oke. Nah, ini didapatkan binomial lagi yang mendapatkan rank tertinggi. ini kita pilih pro model. Ini satu binomial, lalu di oke. Kalau udah, kita ke build. Sama seperti tadi, tinggal Ctrl V, paste, silang. Terus di enter lagi, entity, teh celuk, locationnya, pemasangan tali teh, dan pengepresan, outputnya masih tetap, destinationnya, pelabelan, dan packaging. Oke, kita ke move logic lagi, masukkan data yang ketiga yaitu 20, 19, 18, 22, 20, 20, 18, 21, 23, 23, enter. Auto fit, discrete distribution, lalu di OK. Didapatkan binomial lagi dengan rank tertinggi, lalu kita ekspor, pilih pro model, tetap binomial ya teman-teman. Oke, minimize saja, ke build, Ctrl V, paste. Hilang. Enter lagi, entity, ngeceluk, locationnya pelabelan dan packaging, outputnya ngeceluk, on destinasinya itu inspektor. Oke, lalu ke logic, ke subfit, masukkan data yang keempat, 33, 35, 36, 37, 35, 34, 37, 37, 36, 37, bentar. Auto fit, discrete distribution, oke, binomial lagi, ini kita ganti ke model, oke, minimize saja, Ctrl V, paste, oke, next, yang terakhir,
Location-nya inspektor, sorry, sorry. Output-nya take a look, destination-nya pasti exit. Ke move logic. Ke start fit. Lalu masukkan data yang terakhir. 11, 14, 13, 13, 16, 15, 16, 14, 15, 16. Autofit, discrete distribution, oke. Didapatkan binomial lagi dengan rank tertinggi, export per model. Oke. Minimize, logic border, overall fill, custom. Oke, setelah itu, setelah semua sudah ada tanda panahnya ini, sudah selesai semua, kita ke simulation, terus ke option. Nah, di sini untuk run-nya time only, terus untuk runtime-nya ini 8 jam. 8 jam dapatkan dari mana? 8 jam ini didapatkan dari soal yang dijelaskan oleh Mbak Laksmi, yaitu 8 jam kerja pada satu hari. Lalu untuk number of replication tetap 10 karena kita pakai 10 replikasi. Terus oke. Nah, lalu ke simulation lagi, kita run. Ini di save dulu. Ya, nah, untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau udah keren, nah ini kan lambat banget. Ini runnya satu of 10 kan. Nah ini kita bisa cepetin aja. Ininya digeser sini. Nah dia bakalan naik terus 7, 8, 9, 10. Nah kalau udah, ini kalian screenshot untuk dimasukkan ke laporan. Lalu kita klik yes. Nah, kalau udah, ini tetap normal run. Untuk replication-nya ini kita pilih yang all. Lalu oke. Nah, ini kita beralih ke entity activity. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, nanti kalian screenshot aja. Nah, untuk data yang dimasukkan itu yang average time in system, yang min. Ini ya teman-teman, ini yang dimasukkan ke Excel, nanti kalian masukkan ke laporan juga. Nah, ini udah ada replikasinya 1-10. Lalu kita kembali ke pramodel. Nah, ini nanti kalian juga bakalan screenshot untuk di hasilnya, ini di screenshot juga. Oke, sekian penjelasan pengaplikasian software pramodel di modul 2. Bisa dicoba-coba, nanti kalau ada yang nggak bisa ditanyakan ke aspek masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton. Semangat. Dadah, sampai jumpa. Halo kawan Siputer, di sini aku akan menjelaskan mengenai pegangan laporan jurnal dari modul 2. Di sini aku akan mulai dengan menjelaskan dari header dulu ya teman-teman. Nah, di sini di header ada volume titik 02, yang 02 ini menunjukkan kita sedang berada di modul 2. Lalu ada nomor titik 0xx, di mana xx ini menunjukkan kalian revisi keberapa. Jika pengirim revisi pertama, maka dituliskan 01 ya. Lalu ada halaman 1 sampai 12. Ini menunjukkan jumlah halaman jurnal yang kalian miliki. Jika 11 halaman, maka di sini tulis 1 sampai 11. Nah, pada modul 2 itu, untuk minimal halamannya itu berjumlah 10 halaman, dan maksimal halamannya itu 12 halaman. Jangan lebih dan jangan kurang ya teman-teman dari yang sudah ditentukan.
Lalu di sini ada penulisan dari judul jurnal, di mana untuk judul jurnal itu fontnya Times New Roman, ukurannya 16 ya. Dan jangan lupa untuk yang merah-merah ini diganti sesuai dengan studi kasus kalian. Nah, untuk modul 2 itu, studi kasusnya itu sesuai dengan modul pertama, karena kita studi kasusnya itu berkelanjutan hingga modul 1 sampai 4, jadi kalian jangan ganti studi kasus ya. Lalu untuk selanjutnya penulisan penulis dari jurnal. Nah, untuk ukurannya itu 12, punya Times New Roman, dan ukuran dari angka di atas penulis jurnal itu ukurannya 8 ya teman-teman. Lalu untuk penulis ketiga itu jangan lupa diganti dengan nama aslep jaga dari map masing-masing itu siapa. Jangan lupa diganti ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk menyantumkan atau menyisipkan watermark pada setiap halaman yang jurnal yang kalian kerjakan. Jadi watermarknya itu logonya LSMI ya teman-teman. Jadi dari halaman pertama hingga akhir itu kalian jangan lupa menyantumkan logo LSMI untuk watermarknya. Oke teman-teman, saja kita ke abstrak. Untuk abstrak ini berisi mengenai penjelasan singkat mengenai isi dari seluruh laporan. Diperkenalkan menuliskan referensi atau sitiran pada abstrak. Nah, untuk abstrak itu terdiri dari 7-8 kalimat, di mana 1-2 kalimat itu pendahuluan yang menjelaskan pentingnya penelitian yang kalian amati, lalu 2 kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan dan dengan metode yang digunakan. Nah, di sini untuk metode yang digunakan, yaitu promodel. Jadi bisa kaitkan dengan promodel ya. Lalu 2 kalimat yang menjelaskan hasil penelitian. Nah, di sini kalian bisa menyantumkan hasil penelitian itu kalian tuh gimana, anunya diterima apa ditolak ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyantumkan hal tersebut. Lalu untuk selanjutnya 1 kalimat penutup. Nah, 1 kalimat penutup ini kalian bisa memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Apakah dari penelitian kalian, hasil penelitian kalian itu bisa digunakan pada lapangan atau tidak ya teman-teman. Untuk kalimat dari abstrak ini itu gak harus 7-8 kalimat, kalian bisa lebih dari 7-8 kalimat ya teman-teman. Untuk penulisan dari abstrak ini bersifat Times New Roman, ukurannya 10 dan di italik, jangan lupa teman-teman. Lalu untuk kata kunci ini itu terdiri dari 3-5 kata, jangan lupa juga untuk kata kunci di enter ya teman-teman. Lalu untuk abstrak Inggris kalian translate ke dalam Inggris ya teman-teman. Lalu kita ke isi dari laporan jurnal. Nah, isi dari laporan jurnal ini untuk pendahuluan sampai daftar pustaka itu Times New Roman, ukurannya 11 dan jangan lupa di justify ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke bab 1 pendahuluan. Nah, bab pendahuluan itu dimulai pada halaman kedua. Untuk bab pendahuluan itu maksimal 1 halaman dan 1 paragraf yang minimal terdiri dari 5 kalimat. Oke teman-teman, di mana dari pendahuluan itu terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama itu berisi latar belakang yang menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang perusahaan yang kalian gunakan. Jika kalian menyantumkan pengertian atau pernyataan, wajib menampilkan sitasi dan jangan lupa juga dicantumkan di dalam daftar pustaka ya teman-teman. Lalu paragraf kedua yaitu berisi studi kasus, yaitu di mana permasalahan yang kalian ambil dalam studi kasus kalian itu apa. Jadi kalian bisa menjelaskan mengenai permasalahan dari studi kasus kalian. Lalu untuk paragraf ketiga mengenai solusi penyelesaian maupun teori terkait yang relevan dengan mengaitkan pada metode dan software yang digunakan. Nah, di sini paragraf ketiga kalian bisa mengaitkan studi kasus kalian dengan solusi penyelesaian dari software pro model ataupun teori dari software pro model ya teman-teman. Lalu paragraf keempat yaitu berisi kesimpulan dari pendahuluan yang berupa tujuan perusahaan melakukan penelitian ini itu apa. Oke teman-teman, jangan lupa ganti bab, kalian bisa enter ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Bab kedua ini berisi mengenai teori atau pendapat ahli terhadap fokus praktikum yang akan dilakukan. Di sini kalian wajib menyertakan sitasi pada setiap referensi yang digunakan. Nah, dalam tinjauan pustaka wajib berbentuk subbab, maksimal gambar yang berdisipkan hanya 1 dan tidak perlu menyisipkan tabel ya teman-teman. Tinjauan pustaka itu minimal 1 halaman dengan memenuhi persyaratan daftar pustaka, di mana persyaratan daftar pustakanya yaitu 2 buku dan 2 jurnal. Untuk tahun jurnalnya minimal tahunnya 2019 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini kalian menjelaskan pengertian secara umum mengenai software pro model ya teman-teman. Untuk contohnya seperti ini, untuk penjelasan selanjutnya bisa kalian sesuaikan aja sesuai dengan pegangan jurnal. Oke, lalu ada di sini ada subbab dari metodologi penelitian yaitu tahap pengumpulan data. Untuk pengertiannya kalian bisa sesuaikan aja di pegangan, jangan lupa juga diganti buat studi kasus kalian. Untuk data-data yang dibutuhkan di sini, kalian bisa menyesuaikan dengan data aktivitas dari yang sudah kalian
cantumkan di modul pertama. Jadi kalian bisa cantumkan lagi di modul 2 ini ya untuk data aktivitasnya. Nah, lalu kalian di sini akan membuat tabel. Untuk tabel, tulisannya itu ukurannya 10 dan untuk fontnya itu jenisnya Times New Roman ya teman-teman. Nah, di sini kalian akan membuat 10 replikasi seperti kayak modul pertama. Jadi kalian cantumkan aja untuk datanya juga. Kalian jangan lupa dicantumkan dalam tabel ya. Lalu selanjutnya ke subbab tahap pengolahan data. Untuk pengolahan data ini berisikan mengenai tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data berupa penjelasan dari flowchart. Nah, untuk flowchartnya ini, kalian sesuaikan dengan pegangan flowchart yang sudah di-share oleh asli masing-masing ya. Lalu di bawah gambar flowchart, kalian bisa menjelaskan mengenai isi dari flowchart itu apa. Untuk penjelasan flowchart berupa poin-poin, jangan berupa paragraf. Oke, teman-teman, untuk poin-poinnya itu berjumlah 12, jangan kurang, jangan lebih, pas 12 ya. Oke, selanjutnya kita ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada poin 4.1, yaitu model konseptual. Untuk model konseptual dari modul kedua ini, yaitu berupa activity cycle diagram, karena model itu hampir mirip dengan arena. Mungkin yang membedakan hanya visualisasi dari penggambaran simulasinya aja. Jadi di sini kita menggunakan activity cycle diagram, kalian bisa menyisipkan ACD dari modul pertama ya teman-teman. Diingatkan lagi untuk font dalam ACD itu ukurannya 10 ya. Lalu selanjutnya ke subbab model simulasi. Untuk penjelasan model simulasi ini bisa kalian sesuaikan dengan pegangan aja ya teman-teman. Lalu di sini kalian akan menyantumkan atau menyisipkan gambar dari software ProModel, di mana kalian menyisipkan gambar simulasi yang kalian buat, yaitu layout pada location. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa SS, yaitu pada location yang kalian buat pertama kali saat memasuki software ProModel. Jadi, kalian selesai mensimulasikan setiap aktivitas kalian, kalian bisa SS ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian jangan lupa diberikan penjelasan gambarnya. Nah, penjelasan singkat mengenai proses simulasi yang dilakukan oleh model yang telah dirancang. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan untuk aktivitas pertama itu bisa digambarkan dengan grafik apa, lalu aktivitas kedua digambarkan dengan grafik apa, grafik ketiga itu bisa digambarkan dengan grafik apa. Jadi kalian bisa lihat nanti di sini di software ProModel itu ada nama-nama grafik di sini. Nah, kalian bisa menjelaskan tersebut pada model simulasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke subbab verifikasi dan validasi. Nah, di sini ada subbab verifikasi. Untuk verifikasi ini kalian bisa mendefinisikan arti dari verifikasi. Kalian bisa cantumkan juga citasi, jangan lupa juga nanti dicantumkan ke dalam daftar pusaka. Untuk citasi ini tidak wajib ya teman-teman. Lalu untuk penjelasan selanjutnya kalian bisa sesuaikan aja di pegangan. Nah, di sini kalian menyiapkan gambar dari checking error dari software ProModel. Setelah kalian merunning dari software ProModel yang kalian selesaikan, nanti muncul kayak gini. Nah, itu sisipkan ke dalam verifikasi ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke subbab validasi. Nah, di sini kalian menyantumkan validasi itu apa, kalian boleh menyantumkan citasi, dan jangan lupa juga nanti dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, untuk citasi ini sifatnya tidak wajib ya. Untuk penjelasan selanjutnya ini, kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan pegangan. Nah, di dalam validasi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada poin menghitung jumlah replikasi. Nah, di sini kalian membuat tabel yang berisi replikasi dan total waktu menit. Nah, untuk total waktu menit ini yaitu hasil dari output ProModel. Nah, ini kalian nggak perlu konversi karena dalam output software ProModel itu berupa menit. Jadi kalian nggak perlu konversi lagi, langsung cantumkan ke dalam tabel seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian mencari rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, dan variansinya berapa. Untuk ukuran dalam tabel, penulisannya itu ukurannya 10 ya teman-teman, dan Times New Roman, jangan lupa. Selanjutnya, setelah mencari ketiga tersebut, diketahui bahwa N-nya itu 10. Nah, 10 itu dari jumlah replikasi yang kalian amati. Nah, datanya kan ada 10 setiap aktivitas. Nah, N-nya itu diketahui 10. Maka diketahui N-1-nya itu 9. Untuk confidence levelnya kita diketahui 95%. A sama dengan 195%, sama dengan 5% atau 0,05. Maka didapatkan nilai ZA per 2 dari tabel, yaitu sebesar 1,96. Oke teman-teman, saja kita mencari nilai hard width. Nilai hard width ini rumusnya yaitu Tn-1, alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Nah, untuk Tn-1 ini diketahui kan tadi N-1-nya kan 9. Nah,
Terus untuk alfa per 2 kan alfanya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Nah, nanti jika kalian lihat di tabel T, itu ketemu nilai dari ini itu Tn-1 alfa per 2 itu didapatkan nilai 2,26. Lalu untuk standar dikali dengan standar deviasi yaitu 3,47 dibagi akar N-nya yaitu jumlah replikasi kalian yaitu sebesar 10 ya. Didapatkan nilai heartbeat-nya yaitu sebesar 2,4789 ya teman-teman. Lalu di sini ada beta, nilai beta ini sama dengan heartbeat yaitu 2,4789. Lalu kalian mencari n aksen. N aksen ini rumusnya ZA per 2 kali standar deviasi kali beta. Nah, untuk ZA per 2 itu dari ketahui tadi ya teman-teman, yaitu 1,96. Lalu untuk standar deviasinya tadi 3,47 didapatkan dari sini. Lalu dibagi dengan beta. Beta itu sama dengan heartbeat nilainya yaitu 2,4789 didapatkan 2,47. Maksudnya 2,74 untuk nilai aksen dibulatkan menjadi 3 sehingga dari n aksen tersebut diperoleh jumlah minimal replikasi yaitu sebanyak 3 replikasi. Oke teman-teman, 3 replikasi ini digunakan untuk mencari jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan dari penelitian studi kasus kalian. Nah, di sini ada tabel waktu pengukuran di mana didapatkan dari data real system kalian yang udah kalian hitung. Yaitu di sini ya teman-teman, didapatkan dari data ini, total waktu yang udah kalian dari setiap data. Jadi kalian bisa cantumkan di sini, yaitu sebesar 97, 98, 100, kan tadi kan terdapat 3 replikasi ya yang didapatkan. Jadi kalian ambil 3 data total waktu dari 3 replikasi pertama ya, atau 3 replikasi awal. Oke, di sini kita cantumkan hasil output simulasi dari software model, yaitu sebesar seperti ini ya teman-teman. Kita ambil dari 3 replikasi awal ya. Nah, jika kalian di sini n aksinya sama dengan 3,89 itu, maka yang didapatkan dalam tabel ini kalian bisa menyatukan 4 replikasi ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk tulisan poinnya itu 10 times New Roman. Nah, di sini karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka digunakan uji validasi itu menggunakan metode wedge confidence interval, di mana mu1 hingga mu2 itu sama dengan 0, dikatakan valid jika nilai 0 tersebut berada pada rentang mu1 hingga mu2. mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0, dikatakan tidak valid jika nilai 0 itu berada di luar pada rentang tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke poin penentuan validasi dengan wedge confidence interval. Nah, di sini dilakukan perbandingan antara tabel tadi ini, kedua tabel tersebut dibandingkan, yaitu real system dengan pro model, lalu dicari rata-ratanya, standar deviasinya, variansinya. Nah, setelah diperoleh ketiga tersebut, di sini diketahui bahwa alfanya itu bernilai 0,05. Nah, di mana kita mencari nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan untuk mengetahui nilai dari perhitungan HW ya teman-teman. Di mana untuk DF ini rumusnya yaitu standar deviasi dari real system dan pro model ya teman-teman. Terus dibagi dengan jumlah replikasi yang kalian dapatkan. Dimana kita kan tadi replikasinya 3, jadi di sini dituliskan 3 ya teman-teman. Sehingga didapatkan nilai degree of freedom-nya itu 3,02 sehingga dibulatkan menjadi 3. Maka didapatkan dari tabel T bahwa nilai TDF alpha per 2 yaitu 3,1824. Ini dari mana sih? Nah, TDF ini kan tadi sudah dicarikan degree of freedom-nya yaitu 3. Terus alpha per 2. Nah, alfanya tadi 0,025 kan. Nah, itu dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, jika kalian cari di tabel T itu maka didapatkan 3,1824 ya untuk mencari nilai TDF alpha per 2 dari heartbeat-nya. Nah, di sini kita mencari heartbeat di mana rumusnya seperti kayak tadi, tapi di sini kita pakai TDF. Untuk rumusnya itu sama aja ya teman-teman, TDF sama TN1. Nah, di sini setelah diketahui nilai TDF alpha per 2 yaitu 3,1824 dikalikan dengan standar deviasinya. Nah, di sini untuk standar deviasinya kalian bisa menyantumkan dari standar deviasi output real system dengan output dari software Arena, lalu dibagi dengan jumlah replikasi yang didapatkan. Di mana nilai heartbeat-nya ini didapatkan sebesar 3,54. Lalu kita mencari nilai confidence intervalnya.
Nah, dari rata-rata, ini kan ada rumus rata-rata. Nah, itu dimasukkan ke dalam sini tadi dari rel sistem dan juga promodel itu dikurangi didapatkan nilai seperti sebesar ini ya, lalu dikurangi dengan heartbeat, lalu sebelahnya itu ditambahkan dengan nilai heartbeat, maka didapatkan seperti ini ya, di mana nilainya itu di rentang sama-sama positif. Nah, dari hasil tersebut itu dinyatakan hal nolnya ditolak karena nilai nolnya itu tidak berada pada rentang tersebut. Nah, jadi kalian jika hasilnya minus, di sini minus dan positif itu bisa disesuaikan ya. Itu artinya nolnya itu diterima. Maka nolnya itu berada di rentang tersebut ya teman-teman. Diingatkan lagi. Kalau hasilnya positif, positif di sini, terus negatif sama negatif, itu nolnya ditolak. Kalau di sini minus, di sini positif, itu nolnya diterima ya teman-teman. Lalu selanjutnya di subbab output simulasi, di sini kalian itu berisi dari pengolahan data dari output software. Di sini kalian menyantumkan output layout dari software pemodel ketika kalian merunning. Nah, nanti muncul seperti gambar seperti ini. Nah, kalian bisa menyisipkan di sini. Lalu, kalian selanjutnya menyisipkan gambar output pro model. Itu nanti hasilnya yang dicantumkan dalam jurnal itu yang average time in system ya. Oke teman-teman, lalu dilanjutkan dengan analisa output, di mana analisa output ini berisi tentang perbandingan antara perhitungan manual dengan hasil output simulasi dalam software. Nah, di sini untuk isinya seperti ini, kalian menyesuaikan aja dengan output yang kalian miliki di software Pro Model. Lalu kalian bandingkan dengan hasil dari wedge coffee dan intervalnya itu berapa. Nah, ini bisa dari hasil verifikasi dan validasi, itu disimpulkan apa? Nolnya diterima apa ditolak? Kalau ditolak kenapa? Kalau diterima kenapa ya? Kalian bisa jelaskan dalam analisa output. Oke teman-teman, saya ke bab terakhir nih, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini terdiri dari paragraf yang merupakan konklusi dari penelitian yang kalian lakukan, yang memuat penjelasan secara singkat terkait output penelitian, saran penelitian lebih lanjut, dan apakah penelitian kalian itu bisa diterapkan di lapangan atau tidak. Nah, di sini kalian bisa memasukkan data dari output dari software proposal itu apa, lalu hasil dari perhitungan confidence interval kalian itu berapa. Nah, terus kalian bisa membuat kesimpulan nolnya itu diterima apa ditolak. Nah, jika nolnya diterima itu kenapa, nolnya ditolak itu kenapa. Terus kalau nolnya diterima itu valid apa enggak. Begitu ya teman-teman. Lalu dikasih saran ya teman-teman, jangan lupa saran bagi penelitian selanjutnya. Kalau nolnya diterima dan valid, itu sarannya bagaimana buat penelitian di lapangan, apakah bisa diterapkan atau tidak. Begitupun dengan ditolak. Apakah penelitian tersebut bisa diterapkan apa enggak, kan hasilnya kalau ditolak itu enggak valid, bisa dikasih saran mungkin ke depannya buat penelitian tersebut itu apa, mungkin bisa menggunakan metode apa ataupun penelitiannya bisa dilakukan dengan lebih detail. Begitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ke daftar pustaka. Nah, di sini citasi dari tipus, dari pendahuluan maupun dari bab lainnya itu kalian bisa sertakan, bisa cantumkan ke daftar pustaka ya. Untuk daftar pustaka itu minimal 2 buku dan 2 jurnal. Untuk tahun referensi selain buku yaitu tahun 2019 ya teman-teman. Lalu untuk daftar pustaka dilarang bersumber dari modul ajar dan skripsi. Daftar pustaka itu menggunakan Mendeley, jadi kalian bisa menyantumkan citasinya itu dengan software Mendeley ya, dengan format APA style. Untuk contohnya kalian bisa lihat di pegangan ini ya teman-teman untuk penulisannya. Lalu kalian bisa perhatikan ini untuk notes-nya, untuk poin 1 hingga 8 bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan pegangan jurnal dari modul 2. Mungkin kalau ada yang dibingungkan atau yang belum jelas dari penjelasan aku dari pegangan jurnal di modul 2, bisa ditanyakan melalui Aslab Map masing-masing. Dan jangan lupa buat teman-teman bisa berlatih dari software ProModel, dan jangan lupa juga perhatikan buat penulisan jurnalnya teman-teman. Oke teman-teman, see you di praktikum modul 2.